Siapa di sini yang umurnya 30 masih gini-gini aja, belum nikah, pengangguran pula? Sama kita bro, cuman bedanya kalau gua bisa dibilang sih gua nggak nganggur ya, karena gua ada kegiatan yang menghasilkan cuan. Menurut gua sangat bodoh sekali jika lu di zaman digital seperti sekarang ini itu masih sering ngeluh masalah pekerjaan, masih sering ngeluh masalah penghasilan, kemudian ngeluh susah carinya pekerjaan di umur segini, dan mau bisnis itu nggak ada modal. Buat lu yang seperti itu, mungkin coba lu melek sedikit, lu searching di Google atau lu searching di Instagram ataupun di platform-platform digital, itu banyak banget peluang bisnis ataupun sumber penghasilan yang bisa lu olah bro. Bahkan sekarang ini banyak banget peluang bisnis yang itu tanpa modal bro, tanpa modal uang sepeser pun. Modalnya cuma kuota dan HP ya. Oke, buat lo yang tanya pada video gue sebelumnya, ya meskipun agak kasar ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Dan itu biasanya perkataan itu mewakili isi otak ya, isi kepala. Oke, buat yang tanya kemarin di video sebelumnya tentang bisnis apa sih yang bisa dijalankan tanpa modal uang sepeser pun ya. Oke, ada 5 bisnis yang pernah gue jalanin itu tanpa menggunakan modal sepeser pun ya. Dan itu gue lakuin saat gue terpuruk di tahun 2020 kemarin. Dan sampai sekarang ya, gue ada dari tanpa modal, bisa dikatakan dari minus ya, dari tanpa modal itu sampai sekarang gue ya punya PT ya, meskipun masih PT perorangan sih. Tapi yang pastinya gue dari situ, mulai dari tanpa modal ya, gue bisa bangkit di tahun 2020. Oke, ini dia 5 peluang bisnis yang mungkin bisa lu olah, yang mungkin bisa lu gunakan tanpa modal sepeser pun ya, di internet khususnya ya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya 5 bisnis apa yang pernah gua jalanin, lu bisa lihat di video gua selanjutnya. Oke, ini dia 5 peluang bisnis yang mungkin bisa lu olah, yang mungkin bisa lu gunakan tanpa modal sepeser pun ya, di internet khususnya ya. Dan ini yang pernah gua jalanin. Oke, yang pertama itu ada dropshipper. Apa itu dropshipper? Nah, dropshipper ini simpelnya ya, itu kita menjual gambar dari produk orang lain. Nah, dropshipper ini itu yang gue lakuin dulu, itu gue mengambil meriset produk apa yang bisa gue jual lagi di media sosial lain seperti Facebook dan Instagram. Nah, di situ gue cari harga yang paling murah dan juga rating yang tinggi dan pelayanan yang baik ya. Nah, kemudian gue jual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan marketplace tersebut. Di sini yang gue pahamin adalah ternyata market ataupun audiens dari media sosial seperti Instagram dan juga Facebook itu biasanya banyak juga yang tidak menggunakan aplikasi marketplace. Jadi dia tidak tahu harganya ya, kebanyakan. Jadi kita bisa mengolah produk-produk dari marketplace itu dan kemudian kita jual ke media sosial seperti Facebook itu dengan harga yang tinggi. Nah, itu satu bisnis yang gua pernah jalanin ya. Kemudian affiliate. Nah, bisnis affiliate ini bukan afiliator ya, bukan afiliator yang kayak yang pernah ketangkap itu ya. Nah, affiliate ini itu adalah kalau nama pemainnya itu adalah affiliate marketer. Nah, jadi di sini intinya affiliate itu adalah kita menjual link ya. Link dari situs, misalnya dari situs web yang punya toko. Nah, jadi kita tinggal mengambil link affiliate dari toko tersebut, dari website toko tersebut. Nah, kemudian kita share, kita promosikan di media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya. Nah, enaknya affiliate ini kita fokusnya hanya menyebarkan link aja. Dan sisanya kita serahin kepada penjual. Meskipun yang memfollow up itu adalah yang punya toko. Tapi jika itu closing, maka kita akan mendapatkan komisi. Meskipun yang memfollow up-nya itu adalah yang punya toko. Nah, itu enaknya affiliate ya. Nah, sebenarnya ada juga affiliate berupa kode referral dan semacamnya. TikTok kan juga menyediain affiliate ya. Dan juga marketplace itu menyediakan juga affiliate. Nah, kebetulan usaha yang gua jalani juga nyediain affiliate ya. Lu bisa cek umkmindonesiagroup.com. Kemudian bisnis ketiga yang gua jalanin tanpa modal uang sepeser pun itu adalah ya konten kreator ya. Jadi bisa dikatakan gua punya akun konten kreator cuman belum berkembang ya, tapi gue udah menghasilkan. Itu pertama, akun gue itu Provokator BK, membahas tentang musik-musik ya, tentang band-band. Nah, jadi gue itu ada 8.000 subscriber dan sudah 3 kali mendapatkan penghasilan dari YouTube tersebut ya. YouTube ya, gue mainnya di YouTube. Dan ya lumayan lah, 1.300.000 ya yang gue terima. Nah, namun sekarang YouTube Provokator BK gue itu udah gue ganti nama ya menjadi Andi Cuan, nama gue sendiri. Dan gue akan di YouTube itu nanti gue akan ngebahas tentang ya seputaran bisnis, seputaran cara-cara jualan dan semacamnya ya.
Kemudian bisnis keempat yang bisa lu jalanin, dan ini pernah gua jalanin dan sampai sekarang masih sih, itu adalah bikin akun publik. Nah, seperti akun publik itu seperti akun-akun yang memposting video-video meme ataupun memposting akun-akun lowongan kerja, akun-akun UMKM. Nah, kebetulan gua punya akun publik itu di Facebook, ada grup Facebook ya. Itu akun publik gua itu tentang UMKM. Lu bisa cek UMKM Indonesia Group ya. Nah, di situ itu udah punya anggotanya 100 ribuan. Nah, jadi di situ gua olah untuk mendapatkan penghasilan dengan untuk mereka yang mau jualannya diposting tanpa persetujuan admin, mereka harus membayar sekian. Nah, itu cara gua untuk mengambil keuntungannya ya. Dan juga gua juga menyediakan jasa paid promote untuk akun-akun publik gua. Akun publik gua itu ada UMKM Indonesia Group dan juga Provokator BK, itu di Instagram lu bisa cek. Nah, di situ gua nyediain paid promote. Paid promote-nya gua mulai dari harga 50.000 sampai 100.000. Nah, di situ lumayan loh. Lumayan untuk beli rokok ya. Kemudian yang kelima, peluang bisnis yang bisa lu jalanin. Nah, ini yang lagi gua terapkan banget ya. Itu adalah skill. Nah, kemampuan yang kita miliki. Jadi di sini dengan kemampuan yang kita miliki itu kita bisa jual tuh. Kita bisa jual, dan mungkin sebelum itu mungkin kita asah dulu skill kemampuan kita. Skill kemampuan kita misalnya gua itu lebih ke jualan online ya. Jadi gua kemarin ikut sertifikasi untuk digital marketer, ikut kelas sosial media marketing dan semacamnya. Nah, itu fungsinya untuk gua mengasah skill jualan gua. Nah, jadi misalnya gua sudah lulus ya, bisa dikatakan sudah lulus. Nah, di situ gua bisa membuka kelas kelas online khusus jualan. Dan sebenarnya gua udah buka sih, dan mulainya itu tanggal 10 Juli. Ya, tanggal 10 Juli itu ada kelas affiliate dan juga nanti itu kelas jago jualan online pemula. Mungkin lo bisa cek nanti infonya di seluruh media sosial umkmindonesiagroup.com. Ya, di situ info-info bisnis yang gua jalanin. Oke, jadi buat lu yang punya skill ya, skill desain ataupun skill-skill lainnya, nah lu asah skill lu itu, dan ketika lu sudah mahir, sudah bisa menjelaskan tentang skill tersebut, nah lu bisa bikin kelas bro, kelas-kelas online ataupun kelas offline ya. Nah, hasil dari kelas-kelas itu juga lumayan loh, lumayan besar, dan juga sekarang kan lagi musim ya, lagi tren-trennya orang-orang buka kelas. Oke, mungkin setelah lu tahu tentang 5 bisnis itu tanpa modal uang sebesar pun. Nah, sebenarnya hal yang terpenting itu adalah cara jualannya. Nah, cara jualannya itu gimana? Nah, jika lu hanya tahu peluang bisnis itu tanpa modal itu yang seperti 5 ini, dan tapi lu nggak bisa jualnya, ya itu sama aja bohong ya. Hal yang terpenting di sini itu adalah cara jualannya. Gimana cara jualannya? Ya, setuju ya, sepakat. Nah, mungkin buat lu yang pengen belajar cara-cara jualan, lu bisa follow akun gua Andi Cuan ini, dan lu bisa bertanya tentang seputaran cara-cara jualan. Jadi gua akan share tentang gimana cara gua jualan. Khususnya jualan online ya. Oke, itu saja. Terima kasih.